kesempatan malam hari ini, saya akan menjelaskan terkait dengan survei yang pernah kami lakukan bersama tim. Ada 3 orang dan bekerja sama atau berkolaborasi dengan teman-teman mahasiswa melakukan penelitian terkait dengan kinerja Bupati Lombok Barat. Adapun metodologi yang kami gunakan, kami melakukan survei di 10 kecamatan yang ada di Lombok Barat, dan responden yang kami ambil sangat beragam, dan jumlah responden dalam penelitian ini 294 orang yang kami ambil dari segala macam lini pekerjaan dan segala macam. Tujuan penelitian ini sekali lagi sebagai kontribusi kami sebagai akademisi, paling tidak ke depan data yang kami kumpulkan ini bisa menjadi salah satu dasar pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Nah, kinerja, sebelum lebih jauh saya berbicara terkait dengan inti atau hasil penelitian ini, terlebih dahulu saya ingin menerangkan apa yang kemudian disebut dengan kinerja. Kinerja kalau kita lihat di kamus KBBI dan di Wikipedia, kinerja itu kan definisinya adalah prestasi atau hasil kerja atau tindakan. Itulah yang disebut dengan kinerja. Nah, dalam konteks ini kami ingin melihat kinerja pemerintah daerah dari beberapa lini atau beberapa indikator. Nah, indikator umum dalam penelitian ini ada 5 yang kami ambil. Di situ ada indikator yang kita sebut indikator politik, indikator sosial, indikator ekonomi, indikator keamanan, dan indikator hukum. Nah, dari 5 indikator ini kemudian kami breakdown menjadi beberapa indikator khusus. Nah, dari indikator khusus ini pun kami breakdown lagi menjadi sub-indikator. Nah, indikator khusus dalam konteks ini salah satunya adalah indikator kesehatan. Yang lain juga ada indikator pelayanan publik yang di dalamnya adalah ada Dukcapil. Yang lain adalah yang kami potret adalah penciptaan lapangan kerja. Itulah dari penelitian ini yang lihat. Nah, tapi secara umum di penelitian ini, masyarakat memberikan persepsi terkait dengan kinerja Bupati Lombok Barat itu sebagian besar dari sekian indikator tadi memberikan respon yang cukup baik terhadap kinerja Bupati Lombok Barat. Kalaupun ada beberapa catatan. Nah, catatan dalam penelitian ini yang masyarakat memberikan persepsi negatif dalam konteks penciptaan lapangan kerja. Nah, di situ kalau kita lihat persentasenya di penciptaan lapangan kerja yang menjawab tidak puas dengan kinerja Bupati Lombok Barat sekitar 46%. Yang menjawab puas itu sekitar 30%. Ini menunjukkan masyarakat tidak puas dengan kinerja Bupati Lombok Barat dalam penciptaan lapangan kerja. Nah, dan rata-rata juga yang menjawab dalam konteks penciptaan lapangan kerja ini adalah kelompok-kelompok muda, terutama kalau mereka yang masih kuliah dan fresh graduate yang umurnya dari rentang 18 sampai dengan 25 tahun, dari 26 sampai dengan 45 tahun. Ini yang lebih banyak kemudian menjawab tidak puas dengan penciptaan lapangan kerja yang diberikan oleh pemerintah daerah. Terus yang lain, misalnya dalam konteks pelayanan dasar seperti pembuatan KTP, pembuatan akte kelahiran, pembuatan KK, di Dukcapil itu masyarakat juga merasa tidak puas. Kalaupun secara presentasi memang lebih besar yang merasa cukup puas, tetapi persentase yang tidak puas ini juga cukup besar. Terutama yang mereka keluhkan di layanan Dukcapil itu adalah pemberi layanan. Mereka yang tidak ramah. Kita datang ke situ, mereka cuek dan segala macam. Itu yang kemudian banyak dikeluhkan. Selain itu juga sarana dan prasarana yang ada di Dukcapil. Belum lagi soal kepastian waktu. Kalau kita mau buat KTP misalnya hari ini, kita tidak tahu kapan akan jadi KTP-nya.
Bisa jadi kita nunggu 1 minggu, 2 minggu, bahkan bisa jadi 1 bulan. Sementara kalaupun jadi 1 bulan ke depan, itu pun tidak ada kepastian waktu yang diberikan. Nah, ke depan saya pikir hal-hal seperti itu juga penting menjadi perhatian, terutama dinas Dukcapil ataupun dalam konteks ini adalah pemerintah daerah untuk memberikan perhatian dalam konteks ini. Selain itu juga soal layanan kesehatan. Kita tahu bersama kesehatan adalah menjadi bagian vital dalam kehidupan kita. Sehat itu sangat-sangat penting. Sehingga pelayanan kesehatan, kalaupun di dalam data ini secara persentase masyarakat merasa cukup puas dengan kinerja pemerintah. Tetapi juga bukan berarti kemudian kita menafikan yang menjawab tidak puas dalam konteks kesehatan. Di kesehatan sendiri, banyak kemudian masyarakat mengeluhkan terkait dengan layanan, termasuk soal sarana dan prasarana, soal pemberi layanan, yang di situ ada dokter, ada perawat, belum lagi soal parkir. Mereka juga mengeluhkan parkir harus kita bayar di rumah sakit. Itu juga dikeluhkan di dalam kolom-kolom komentar. Di dalam konteks penelitian. Masih banyak indikator-indikator yang lain, tetapi tidak bisa kemudian saya terangkan sedetail mungkin. Kalaupun nanti teman-teman ingin tahu lebih detail terkait dengan penelitian ini, bisa mengundang kami untuk duduk bareng dan menjelaskan terkait data-data lebih detail dan lebih rigid terkait dengan penelitian ini. Oleh karena itu, pemirsa, apabila tidak kurang jelas atau tidak puas dengan apa yang kita sampaikan, silahkan nanti berikan di kolom komentar terkait dengan apa yang kami sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.